Dan kalau tadi Ibu Ani Maslaka bilang itu 2 kali diusung PKB gagal Bu Khofifah, memang harus diusung Golkar baru berhasil itu. Bagi kami Bu Khofifah Emil masih belum kuat-kuat amat sih. Nah, kalau apalagi Jawa Timur, suara kita kan lumayan di situ. Bu Risma tentu masuk ke dalam radar dan kita beruntung. Selamat datang saudara di Liputan 6 Talks, kali ini bersama dengan saya Reno Reksa. Kita berbicara soal Pilkada Serentak 2024 yang sebetulnya masih cukup agak lama ya. Masih di bulan November 2024 tanggal 27, tetapi mulai ada geliat-geliat ini begitu ya. Tidak hanya Jakarta, tidak hanya Pilgub Jakarta, beberapa wilayah juga mulai ada geliatnya seperti Jawa Barat, Sumatera Utara. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah di Pilgub Jawa Timur. Masih menjadi tanda tanya. Sampai dengan saat ini baru ada satu pasangan calon begitu ya yang muncul ke permukaan publik dan sudah mendapatkan rekomendasi dari beberapa partai politik, yaitu pasangan Khofifah Emil. Ini pasangan petahana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa kira-kira yang nanti akan menjadi lawan dari pasangan Khofifah Emil ini? Dan untuk mendiskusikan hal tersebut, kira-kira siapa yang akan menjadi lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024? Pada kali ini saya sudah tersambung dengan beberapa narasumber lewat saluran Zoom. Ada Ketua DPD Golkar Jatim Pak M. Sarmuji, juru bicara PDIP Mas Ciko Hakim, dan pengamat politik Pak Surokim Abdussalam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Nanti di studio SCTV juga kami masih menunggu kedatangan dari Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Ibu Ani Maslaka. Karena memang ada beberapa parpol di Jawa Timur yang masih belum menentukan sikapnya begitu, apakah lanjut bergabung dengan partai lain untuk mendukung Khofifah Emil atau mengusung calon sendiri. Nah, soal hal itu saudara, saya mungkin akan ke Mas Ciko dulu ya. Ini kan yang kita lihat Mas Ciko, beberapa pemberitaan ini PDIP itu sudah mendorong setidaknya ada 3 nama untuk diduetkan begitu ya sama Bu Khofifah. Tapi kelihatannya Bu Khofifah ini kan sudah mantepnya sama Mas Emil. Rekomnya pun beberapa parpol juga sudah sama Khofifah Emil begitu. Nah, ini gimana nih sikap PDIP? Sebenarnya kami terbuka aja dengan segala kemungkinan. Pada prinsipnya memang kami mengakui bahwa Ibu Khofifah itu adalah sosok yang sampai hari ini terkuat ya kalau kita bicara dengan potensi beliau untuk kembali memimpin Jawa Timur. Nah, terkait itu tentu kalau kita melihat jumlah perolehan suara PDI Perjuangan dan eksistensi kami di Jawa Timur, tentu kami merasa sangat baik untuk partai kami bila kami juga mendapatkan porsi di dalam equation calon dan calon wakil. Nah, tapi tentunya ini kan semua kita sedang upayakan, tetapi kita ini juga bukan final, bukan hal yang sifatnya final. Apapun nanti juga kita akan bisa mempertimbangkan yang terbuka dengan keputusan apapun, baik itu yang diambil Bu Khofifah atau kemudian respon kami seperti apa yang kami akan lakukan. Bisa jadi kami mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Ibu Khofifah mungkin dan partai-partai politik yang bekerja sama dengan koalisi ini, tapi juga ada kemungkinan juga kami masih bisa juga mengusung kader kami dan berupaya untuk membentuk kerjasama politik dengan partai lain. Dan itu kita lihat ke depannya. Pada prinsipnya ini suatu hal yang normal, masih ada waktu untuk menentukan sikap bagi kedua belah pihak dan juga teman-teman yang berada di koalisi pendukung Ibu Khofifah. Kalau misalnya memutuskan mendukung Bu Khofifah, itu apakah akan tetap mencoba untuk memasang kadernya sebagai wakil, atau ketika sudah ada paket Khofifah Emil ini ya sudah, maka legowo saja PDIP mendukung pasangan yang sudah didukung oleh beberapa partai ini, Mas Ciko? Sebagai orang politik tentu kita memiliki cara-cara pandang masing-masing, upaya-upaya mentok dalam artian ada deadline-nya juga, ya kan? Sehingga kita juga mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh mayoritas dari koalisi dan juga Ibu Khofifah. Jadi ke depan ada banyak kemungkinan apakah kami juga akan mengikuti Khofifah Emil, bisa juga kami tetap
menganggap bahwa kader kami ingin untuk ikut berkontestasi, ya itu berarti kalau memang tidak diterima artinya memang harus ada opsi bahwa kami maju dengan partai lain. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat ke Pak Sarmuji, bagaimana tanggapan dari Golkar ini kan sudah resmi ya mengusung paket Khofifa Emil begitu. Nah kemudian ketika ada seperti tadi disampaikan oleh Mas Ciko dan juga beberapa waktu lalu ada yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah, masih ada upaya untuk mendorong kader PDIP menjadi wakil Bu Khofifa, seperti apa tanggapan dari Partai Golkar? Ya sebenarnya itu sah-sah saja ya. PDIP menawarkan calon wakil gubernur mendampingi Bu Khofifa, sesuatu yang wajar saja sebenarnya. Tetapi dari sisi kami, ya sebenarnya kalau ada majelis, ada pertemuan, atau ada apapun, biasanya ini yang datang belakangan itu menyesuaikan agenda dengan yang datang duluan. Biasanya ini. Jadi itulah etika majelis, biasanya begitu. Jadi kebetulan kami ini orang yang datang lebih dulu. Kami sejak awal periode pertama Bu Khofifa juga mendukung Bu Khofifa Emil sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hari ini pun kami sudah menetapkan untuk mempaketkan lagi Khofifa Emil untuk maju dalam pilkada gubernur. Dan saya yakin mau PDI mau PKB itu pasti juga pada akhirnya akan ikut etika majelis tadi itu. Jadi pasti akan menyesuaikan diri dengan orang yang datang lebih dulu. Kecuali memang berniat untuk maju sendiri, gabungan dengan partai lain memajukan calon. Tetapi sampai hari ini saya tidak yakin mau partai PDI Perjuangan atau PKB memajukan calonnya sendiri untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Kenapa tidak yakin Pak Sarmuji? Satu, pilkada yang lalu, pilgub yang lalu, PDI dan PKB bergabung saja dalam posisi Bu Khofifa bukan incumbent. Itu salah sama Bu Khofifa. Kedua, ada hal yang jauh lebih strategis yang itu sangat penting bagi eksistensi partai politik, baik itu semua partai politik lah. Yang harus diselamatkan itu adalah pilkada di tingkat kabupaten kota. Kebetulan ini serempak antara gubernur dengan kabupaten kota, ini serentak pilkadanya. Bu Khofifa ini harus besar. Kalau tidak linier dengan Bu Khofifa, maka ada kemungkinan akan sangat kesulitan calon-calon partai lain yang tidak mendukung Bu Khofifa. Kalau kami sebagai partai pasti akan berpikir mana yang harus saya selamatkan. Baik. Memilih untuk bertarung di gubernur dengan kemungkinan kalah, dengan kemungkinan juga terganggu di tingkat kabupaten kota atau memaksakan diri. Pasti mereka akan menyelamatkan, menjaga zona yang paling penting yaitu kabupaten kota. Dan ini bukan kata saya saja. Saya menerima beberapa calon bupati dari kawan-kawan sebelah itu sikapnya seperti itu. Oke, baik. Saya ingin tanya pendapat ke Mas Ciko deh. Mas Ciko gimana nih? Tadi kan Pak Sarmuji ada satu hal menarik nih yang disampaikan. Kalau ada acara begitu ya, yang datang belakangan dia yang menyesuaikan yang sudah ada dulu begitu. Gimana Mas Ciko responnya? Iya. Seperti Pak Sarmuji tadi menanggapi sikap kami, ya sama. Sikap kami juga menganggap bahwa itu sikap yang cukup wajar. Ya kan, ini kan ada beberapa partai politik, istilahnya kalau kita bicara manusia ada beberapa kepala yang tidak mungkin keinginannya seragam. Nah, tapi kan semua nanti sedang diupayakan dan masih dalam koridor persiapan untuk benar-benar mensolidkan koalisi dan lain-lain, dan masih ada waktu menuju ke sana. Dan pastinya dinamika perbedaan cara pandang, pikiran, dan keinginan ini suatu hal yang wajar. Dan menarik juga tadi juga teori yang disampaikan oleh Pak Sarmuji juga tidak salah terkait dengan kita bicara soal strategi
untuk memenangkan. Nah, karena ini memang pilkada serentak dan memang baru pertama kali kita mengalami ini dan ini bertak turun ke bawah. Dan memang dari awal saya katakan tadi tidak bisa dipungkiri bahwa Ibu Khofifah itu adalah tokoh yang sampai hari ini masih yang terkuat berada di Jawa Timur. Jadi itu semua sebenarnya nggak ada masalah bagi kami. Bagi kami apapun itu tentu sikap partai di internal kami selalu menginginkan mengutamakan kader. Itu saya rasa juga terjadi di partai-partai lain ya dalam artian itu. Jadi pada akhirnya nanti tentunya keputusannya akan kembali kalau kita bicara terkait dengan kebijakan sestrategis untuk mencalonkan gubernur khususnya di daerah yang cukup penting seperti Jawa Timur ini, kita akan kembalikan pada sikap dari Ketua Umum kami. Jadi kita lihat nanti, dan bagi PDI Perjuangan juga sebenarnya opsi lain, bahkan kalau dianggap kansnya kecil dan lain-lain, bukan baru sekali kami mengambil keputusan seperti itu. Tapi tetap memang kami dari sejak awal mengutamakan untuk bisa bekerja sama dengan Ibu Khofifah. Oke, baik. Walaupun kami juga mengakui bahwa kader-kader di internal kami, kader-kader muda khususnya para bupati di daerah Jawa Timur ini juga kami anggap cukup mumpuni untuk bisa mendampingi beliau. Yang 3 nama itu Mas Ciko ya? Iya, saya mengutip apa kata Pak Said Abdullah gitu, bahwa bukan artinya kan kami bukan mengecilkan Pak Emil Dardak, justru Pak Said Abdullah sempat mengatakan itu kan Pak Emil Dardak ini kan levelnya level menteri lah. Supaya kader PDI bisa jadi wakil atau gimana tuh Mas Ciko? Iya kira-kira begitu. diakui ya oleh Mas Ciko ya. Baik, Pak Sarmuji, Pak Surakim dan Mas Ciko di studio sudah hadir Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Ibu Ani Maslakah. Bu Ani apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan rawuh di studio SCTV. Sama-sama. Baik, Bu Ani, tadi kita udah ngobrol nih soal Pilgub Jawa Timur gitu ya, ini karena memang temanya soal Pilgub Jawa Timur. Sebelum saya tanya jagoannya PKB siapa dan seterusnya, PKB sendiri melihat paket Khofifah Emil ini menarik nggak sih? Kalau lihat dari beberapa survei ya, terakhir juga dilakukan oleh ARSI yang di bulan Mei ya, tanggal minggu kedua Mei lah ya, bahwa Bu Khofifah itu sesungguhnya bukan incumbent seperiode, tetapi saya katakan 3 kali ikut kontestasi, 2 kali gagal, 1 kalinya hasil. Begitu juga Pak Emil sesungguhnya adalah 2 periode karena sebelumnya adalah Bupati Trenggalek. Ketika dilakukan survei elektabilitasnya kalau tidak dilakukan survei ini terbuka itu tidak sampai di angka 35 per Mei. Sementara sudah 3 kali lakukan kontestasi, itu belum kuat-kuat amat, artinya masih cair sih ya, masih cair bagi kami. Sehingga relatif bagi partai termasuk PKB sangat dimungkinkan ketika calon yang kita usung ini benar-benar elektoral bagus, modal sosialnya kuat, partai tinggal ngegas-ngegas saja. Jadi kami masih optimis lah kira-kira kayak begitu. Bagi kami Bu Khofifah Emil masih belum kuat-kuat amat sih. Masih bisa dilakukan ngegas dikit lah oleh partai lain yang bukan pengusung ya dalam tanda kutip. Karena memang beberapa partai sudah memberikan surat keputusannya untuk mengantarkan begitu rekomendasi. Walaupun ada pepatah sebelum janur melengkung, sebelum terdaftar di KPU sesungguhnya masih sangat bisa dinamis dan bisa berubah seperti itu. Karena memang ini dunia politik ya, sesaat bisa berubah dalam hitungan detik, bukan hitungan menit apalagi jam. Ini kelihatannya tonnya PKB mau majuin calon sendiri atau gimana nih, pasti. Bu Ani? Berarti tidak akan merapat ke pasangan Khofifah Emil? Pasti kita akan lebih kuat kepastiannya, kita akan mengantar calon sendiri.
Kenapa? Kenapa seoptimis itu? Ya, satu, karena kita sudah pernah mengantar Bu Khofifah 2 kali diantar oleh PKB loh, dan gagal memang, dan gagal. Baru periode yang ketiga kontestasi PKB mengantar Gus Ipul, malah yang jadi Bu Khofifah. Artinya kita sudah pernah memberikan kesempatan, kita sudah ada pengalaman. Bahkan di awal-awal Bu Khofifah juga kita berikan kesempatan oleh PKB untuk bisa bersama-sama dengan kami, tapi faktanya tidak lakukan itu. Artinya peluang penyapaan kita sudah berikan kesempatan lah ya. Yang kemudian di Mei itu tiba-tiba salah satu survei yang ada di Jawa Timur, ARSI, Akurat Research and Konsultan Indonesia, ternyata ada salah satu yang punya kans besar untuk bisa kita eksplor dan kita gas begitu, insya Allah masih bisa, yaitu Yai Marzuki Mustamar, mantan Ketua PWNU Jawa Timur. Beliau lumayan, beliau itu tidak pernah kampanye, tidak ada deklarasi maju untuk gubernur, bukan politisi, ansih ngurusi pondok dan dai lah kira-kira kayak gitu, dan ngurusin Nahdlatul Ulama. Bahkan juga kemarin salah satu kandidat PBNU ketika di Lampung, tahu-tahu elektabilitas sudah 23,7%. Padahal beliau tidak melakukan apapun. Dan alhamdulillah pasca itu per hari ini juga saya melihat di berbagai media juga penyampaian dari laporan dari internal kami partai-partai sudah mulai banyak dukungan-dukungan yang mengalir dari berbagai elemen, ya bahkan tidak hanya laki-laki, guru ngaji, NU, kemudian ada juga emak-emak, ada juga perempuan Nahdlatul Ulama. Ini artinya ada kekuatan yang dahsyat dari bottom up, dari akar rumput yang menginginkan memang ada alternatif pilihan selain dari Bu Khofifah. Inilah yang kemudian ditangkap oleh partai kami, kenapa tidak? Ini yang harus kita perkuat. Sehingga per detik ini memang PKB lagi memperkuat beliau untuk bisa kita tampilkan sebagai calon yang diusung oleh PKB. Selain ada sebenarnya sih beberapa elemen perempuan, terutama dari kader Fatayat, kader IPPNU yang ada di Jawa Timur, menginginkan Bu Ida Fauzia menakar. Jadi bahasanya begini, sudah waktunya deh Mbak Ida ini pulang kampung, karena memang kampungnya Mbak Ida adalah Mojokerto, Jawa Timur ya. Dan itu masuk dalam hasil survei itu. Jadi ada banyak kader sih sebenarnya yang bisa kita siapkan, tapi memang saat ini yang paling mobile, yang paling keras, arusnya makin deras itu memang Yai Marzuki Mustamar. Yai Marzuki Mustamar yang menjadi apa yang dilihat atau dilirik oleh PKB, wah ini peluangnya lumayan juga, masih ada potensi gitu ya, begitu ya. Oke, jadi kalau ditanya alasan apa, alasannya kita sudah pernah ngantar Bu Khofifah, ya. Yang kedua Bu Khofifah sudah pernah kita berikan kesempatan. Yang ketiga ternyata hasil survei belum begitu tinggi banget. Kalau hari ini tinggi di antara yang lain, oke, tetapi masih sangat encer ya, sangat bisa kita gas lagi untuk bisa bersaing positif kira-kira gitu. Nah yang ketiga ada tokoh besar yang elektoralnya juga tidak kalah dengan Bu Khofifah. Ya. Hitungannya kan begini, Bu Khofifah ini ketua muslimat dari berbagai periode, kalau nggak salah 6 periode. Wakil ketua PBNU, 3 kali kontestasi, tetapi hasil surveinya tidak begitu menggigit banget, tidak tertandingi. Bagi kami itu seperti itu, sehingga itulah saya katakan masih cair. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat ke Pak Surokim. Tadi kalau dari PKB menyebut ada nih nama Yai Marzuki Mustamar begitu untuk bisa menjadi pesaing Khofifah di Pilgub Jawa Timur. Kalau Pak Surokim ada pandangan lain, mungkin ada tokoh selain Yai Marzuki Mustamar yang masuk di radar Pak Surokim? Ya, semua orang tahu bahwa Jawa Timur adalah daerah pilkada Liga Utama Indonesia ya. Selain DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Jawa Timur menjadi sentrum, menjadi barometer
Karena itu Jawa Timur selalu menjadi wilayah kehormatan bagi banyak partai. Sehingga ya keinginan semua partai untuk bisa menang di Jawa Timur itu bisa dipahami. Yang menggembirakan tentu PKB ya. Saya baru mendengar pernyataan sore ini Mbak Ida bahwa PKB akan pede mengusung paslonnya sendiri di saat yang lain-lain semua berebut untuk bisa mengusung petahana. Saya kira ini menjadi jawaban bahwa di Jawa Timur kemungkinan besar tidak akan bumbung kosong ya. Artinya bahwa Bu Khofifah ada penantangnya. Tinggal problemnya sekarang yang diajukan oleh PKB dan gabungan partai lain yang akan bergabung dengan PKB itu apakah standing dan sebanding dengan petahana. Harus diakui bahwa faktor dan variabel yang dimiliki oleh Bu Khofifah hari-hari ini sejak menangnya barisan Pak Sarmuji dan kawan-kawan di Pilpres itu surplusnya tambah banyak. Sehingga tantangan menghadirkan penantang untuk Bu Khofifah juga tidak mudah. Karena itu kalau kemudian ada opsi untuk menarik tokoh-tokoh nasional ke Jawa Timur, seperti Mbak Ida Fauzia yang panggungnya nasional, itu menjadi menarik. Karena sebandingnya Bu Khofifah itu memang menurut pendapat saya memang harus diberikan pada tokoh-tokoh yang kalibernya nasional. Sehingga ya wajar ya kalau kemudian nanti akan hadir tokoh-tokoh nasional yang akan merampaikan kontestasi di Jawa Timur. Tentu saya berharap kira-kira itu akan Pak ada Surokim tokoh menurut nasional. Anda? Ya kalau kemudian PDIP Mas Eko keluar dari barisan, ada Bu Risma masih ada, tadi Mbak Ida Fauzia, ada para menteri yang bisa ajukan. Dan saya kira memang itu keputusan akan sangat bergantung pada DPP partai politik ya, karena kan wilayah rekomendasi ini sebagian besar itu akan diputus oleh ketua DPP yang ada di level pusat. Paling DPD usulan ya sifatnya itu. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di hati dan benak para ketua DPP. Tapi saya setuju bahwa Jawa Timur memang harus mengajukan tokoh-tokoh yang punya reputasi dan kaliber nasional. Karena memang Bu Khofifah itu memang kaliber dan reputasinya nasional. Problemnya itu. Oke, baik. Saya ke Mas Ciko nih, Pak Surokim tadi mention satu nama, Bu Risma begitu. Ini kira-kira masuk dalam radar pertimbangan PDIP tidak untuk dimajukan di Pilgub Jatim, Mas Ciko? Tentu seperti saya sampaikan tadi, PDI Perjuangan kan memang di setiap daerah, bahkan bukan di daerah yang kita memiliki suara yang paling tinggi atau nomor 1, 2, 3 tertinggi, kita juga tetap ingin mengutamakan kader untuk maju. Nah, kalau apalagi Jawa Timur, suara kita kan lumayan di situ. Bu Risma tentu masuk ke dalam radar. Dan kita beruntung karena PDI Perjuangan ini kan partai yang sudah cukup lama berdiri. Artinya kami mempunyai kader-kader yang sudah cukup lama berkiprah dan juga tadi disampaikan kata kuncinya adalah kaliber nasional, namun berasal dari Jawa Timur. Kalau kita bicara tentang yang lokal saja, kita bicara soal Dito Pramono Anung ya, yang berada di Kediri. Nah, bahkan bisa juga Pak Pramono Anungnya juga bisa diturunkan di situ, kan ada kemungkinan itu. Jadi artinya kami tidak kekurangan kader. Ada juga kalau bicara lokal, kembali lagi Bupati Trenggalek yang pernah menjadi pasangannya Emil Dardak juga. Anak muda di situ. Nah, tapi kalau kita bicara yang kader nasional banyak sekali. Pak Said Abdullah justru yang selama ini selalu dijadikan sumber pemberitaan terkait pemilihan cagup Jawa Timur. Dan kita nggak tahu pada akhirnya kalau tiba-tiba Ibu Megawati memberikan tugas khusus kepada beliau, ya siapa yang berani bilang enggak di internal kami kan gitu. Jadi banyak sekali yang memang kemungkinan itu, dan seperti kami sampaikan ini kan masih ada waktu, jadi dinamikanya biarlah bergulir dulu ya kan. Namun tentu kami tetap mempertimbangkan dengan sangat dalam porsi yang prioritas apa yang disampaikan tadi terkait dengan majelis tadi oleh Pak Sarmuji, pasti itu juga menjadi pertimbangan kami. Oke, Pak Sarmuji tadi Bu Ani bilang survei yang dikantongi oleh PKB ternyata untuk elektoral Bu Khofifah sekarang nggak gigit-gigit amat, tadi bahasanya Bu Ani seperti itu. Pak Sarmuji ada tanggapan? Ya itu satu survei saja. Jadi ini ada ahli survei Mas Surokim, ini bisa dibandingkan
survei yang sebenarnya yang lain-lain. Jadi survei kami angkanya tidak seperti itu, jauh lah, nggak seperti itu. Berapa Pak Sarmuji? Tapi satu hal lagi, Bu Khofifah ini punya jaringan diam yang sangat kuat. Yang jaringan diamnya itu sekali dipencet ibarat menyalakan lampu. Jadi kalau saklarnya dipencet itu lampunya langsung menyala. Itulah yang harus diperhitungkan oleh seluruh partai politik. Jaringan diam itu apa? Jaringan diam itu jaringan emak-emak muslimat. Itu kalau belum dideklarasikan, belum digerakkan, ya tampaknya mereka biasa-biasa saja. Tetapi kalau itu dipencet saklarnya, komandonya dihidupkan, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu yang pertama. Kedua, seperti yang dikatakan Mas Surokin tadi itu, barisan kita ini lagi kuat-kuatnya. Infrastruktur politik kita lagi hidup-hidupnya. Gairah bertarungnya lagi semangat-semangatnya juga. Dalam posisi kita menang dalam Pilpres kemarin. Waktu itu 5 tahun yang lalu dalam posisi kita kalah pun kita menangkan Bu Khofifah gitu. Dan kalau tadi Bu Ani Masraka bilang itu 2 kali diusung PKB gagal Bu Khofifah. Memang harus diusung Golkar baru berhasil. Jadi memang harus begitu. Jadi kalau nggak berhasil diusung partai satu, memang kita coba diusung oleh partai Golkar. Jadi insya Allah berhasil. Dan Golkar dalam posisi yang selalu memenangkan pilgub di Jawa Timur. Pak Dekarwo juga dulu diusung oleh partai Golkar waktu melawan Bu Khofifah yang menang Pak Dekarwo. Nah sekarang kemarin waktu Bu Khofifah kalah karena diusung oleh partai yang lain, diusung partai Golkar akhirnya menang. Jadi memang untuk Jawa Timur kemana pendulum Golkar, insya Allah disitulah kemenangannya. Begitu Mas Rohim ya kira-kira. Bu Ani ada tanggapan, ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Sarmuji? Ya, fakta kalau kita ngomong karena Golkar ya, saya pikir hasil produk pileg itu juga tidak bisa dinafikan. Faktanya Jawa Timur hari ini 27 kursi untuk PKB, kursi kedua dan ketiga 21, itu PDI dan Gerindra. Golkar pasti di bawahnya lah ya. Kalau kemudian kita breakdown lagi kabupaten kota, kita masih berjuara lagi. Maka kemudian persentase laki, ini kan gerakan senyap tadi ya, ngomong perempuan. Perempuan dari populasi yang ada di anggota fraksi, kita 35% adalah perempuan anggota fraksi, yang itu ada ketua muslimat yang hakikatnya adalah para ketua di tingkatan kabupaten. Tentu dia akan mempunyai anggota dan anak buah kira-kira kayak gitu. Begitu juga untuk kabupaten kota, perempuannya dari populasi itu 28%-an. Yang rata-rata ada ketua muslimat, ketua fatah, ketua perempuan bangsa. Intinya adalah leader untuk perempuan di Kabupaten 6. Tambah lagi kita dari 38 kabupaten kota, kita hanya 2 kabupaten yang tidak punya pimpinan. Ya, Madiun Kota sama Kota Kediri. Ini saya pikir adalah resources yang akan menjadi pionir-pionir untuk bisa menggerakkan mesin partai. Karenanya bagi kami kalau Bu Khofifah dikatakan ada apa tadi itu mesin senyap atau apa, barangkali PKB tidak senyap. Tetapi PKB langsung bisa untuk eksplor, ya, bisa untuk eksplor. Satu lagi irisannya adalah Bu Khofifah ketua muslimat. Sementara anggota fraksi PKB yang perempuan ya hampir 70%-an adalah kader muslimat dan itu top leader loh ya di kabupaten-kabupaten kota ya. Satu sisi kalau ini jadi Yai Marzuki yang kita naikkan, beliau adalah mantan ketua PBNU Jawa Timur yang punya 41 pimpinan cabang NU. Jadi kita ada basis massa atau modal sosial NU pasti terselesaikan.
Kemudian Muslimat Fatayat hampir cair. Ketua Fatayat Jawa Timur adalah caleg PKB di tingkatan Jawa Timur. Kalau PPNU karena masih milenial dan itu lebih dekat preferensi politiknya dengan kami, saya pikir masih sangat mungkin untuk bisa kita kader-kadernya atau personalnya bisa kita Tapi tadi ada satu nama yang disebut Pak Surokim, kemudian diakui juga oleh Mas Ciko, masuk radar juga oleh PDIP, ada nama Bu Risma. Yes. PKB tertarik nggak dengan nama Bu Risma itu? Yang pasti kita akan mengantar kader PKB. Pertanyaan apakah ini akan gabung duet dengan PDI atau yang lain, kita welcome. Kita memang berharap ada koalisi. Ada yang menarik adalah Nasdem dan PKS ini bahasanya begini, siapapun yang diusung oleh PKB akan bersama-sama. Artinya ini sebuah jaringan yang sudah kita pastikan untuk bisa mengantar sendiri. Adapun kalau kemudian PDI bergabung akan lebih senang koalisi lagi. di nasional turun ke Jawa Timur nih nanti? Ya, Nasdem, PKS, PKB? Ya bisa demikian. Yang pasti kita sudah lakukan rajutan itu dan tersegerakan memang kita untuk memastikan siapa yang akan diantar dan dua partai itu siap. Ya bisa jadi P3 juga akan bergabung karena faktanya kan P3 masih jadi persoalan antara tingkatan wilayah dengan pusatnya. Ketika DPW Jawa Timur memberikan surat keputusan, ternyata ini dikomplain oleh pihak DPP dan memang semua partai saya pikir policy untuk siapa yang akan diberatan itu bukan wilayah tetapi pusat. Begitu juga kami, pasti apapun keputusan pusat kita akan samit nawasto. Nah, kita akan. Nah, tadi kan Bu Ani bilang ada 27 kursi PKB di Indrapura begitu ya di Pileg kemarin ya. Dan itu akan dijadikan juga dasar untuk pilkada besok karena otomatis kan akan dijadikan dasar. 20% dari 120 jumlah kursi di Indrapura itu kan 24. Ya. Berarti 27 bisa usung sendiri dong? Otomatis. Harusnya. Bisa berarti? Bisa. Jadi bisa. Setiap kontestasi PKB selalu bisa di Jawa Timur untuk berangkat sendiri. Tapi memang kita berharap ada koalisi. Kita ngusung bareng. Maka pertanyaannya tadi, apakah bisa dengan Bu Risma? Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau dengan Bu Risma yang wakil siapa yang... Gubernur siapa calonnya? Ya semuanya itu kan bisa diatur dan bisa didiskusikan. Tapi sekali lagi keputusannya memang di DPP. Ya. Oke, Mas Ciko gimana Mas Ciko kalau ada, ini sudah dibuka nih, udah ada kode-kode dari PKB nih. Ayo untuk PDIP bergabunglah begitu, berkoalisi begitu, bekerja sama. Gimana Mas Ciko? Ya pasti itu juga menjadi pertimbangan yang cukup prioritas bagi kami. Seperti kami katakan tadi, yang memang selalu di PDI Perjuangan kami ingin dalam ekuasi atau dalam kombinasi antara calon dan calon wakil kepala daerah, tentunya ada kader kami di situ. Nah ini yang menjadi pertimbangan khusus ya. Namun memang sampai hari ini kan di awal-awal memang nama Bu Khofifah yang muncul sehingga pembicaraan memang awalnya ke sana. Tetapi kembali lagi kalau kita melihat apa yang menjadi prioritas kami, jadi kemungkinan itu sangat terbuka. Apalagi tadi kita mendengarkan pemaparan Bu Ani terkait kekuatan PKB itu kan sangat luar biasa ya. Jadi saya rasa pantas wajar-wajar aja lah kalau yang lain juga mungkin tertarik dengan PKB untuk bekerja sama dalam Pilgub ini. Berarti PDIP, PKB kemungkinan ini Mas Ciko ada peluang juga untuk ya reuni lah seperti di Pilgub 2018 kemarin? Semua masih ada peluang dari berbagai kemungkinan. Kami pastikan itu karena sampai hari ini belum ada kepastian untuk memberikan rekomendasi kepada calon manapun di seluruh Indonesia, khususnya dari PDI Perjuangan sendiri. Artinya kalaupun ada yang sudah turun surat adalah surat-surat tugas, namun rekom yang saya ketahui dan juga kebetulan saya berada di tim nasional pemenangan Pilkada 2024, kami masih belum memberikan rekom untuk siapapun. Artinya semua dinamika, semua daya upaya masih kami lakukan dan ini suatu hal yang wajar di dunia politik bagi partai politik untuk terus bergerilya, bermanuver sampai pada waktu di mana ditentukan di internal. Dan tentunya tadi sudah disampaikan
sebelum pendaftaran semua masih sering banyak ada perubahan dan bahkan kembali lagi ada kejutan-kejutan. Tetapi menarik, dari tadi kan kita mendengar data-data survei, tapi sampai sekarang sebenarnya belum ada angka yang kita dengar, let's say sebagai incumbent sebenarnya kalau surveinya di bawah 60 atau 60% lah, anggap 50% aja. Ini kan juga cukup mengkhawatirkan. Artinya banyak sekali pengalaman di mana incumbent juga bisa dikalahkan oleh yang ketika berapa bulan sebelum pemilihan itu surveinya rendah. Saya memberikan contoh di internal PDI Perjuangan kader kami seperti Pak Ganjar maupun Pak Aswar Anas yang ketika mereka pertama kali maju untuk kontestasi pemilihan gubernur. Pak Ganjar itu pertama kali maju itu di awal-awal surveinya hanya 8%. Nah, Pak Bibit Waluyo dan beberapa calon lain itu surveinya di antara 30% ke bawah. Jadi artinya kalau kita masih melawan yang surveinya di bawah 50%, itu masih ada kemungkinan-kemungkinan. Apalagi kita belum mendengar juga terkait, saya juga nggak punya datanya terkait survei tingkat kepuasan publik misalnya. Itu juga perlu menjadi pertimbangan. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Suroke. Berarti dari tadi yang sudah kita diskusikan sejauh ini sudah ada 3 nama yang muncul ya. Berarti ada nama Kofifa yang disebut oleh Bu Ani adalah Kiai Marzuki Mustamar. Kemudian ada nama Ibu Risma. Nah ini artinya apakah kemungkinan akan ada 3 poros atau 2 poros ini? Ada yang dari 3 nama ini ada yang disatukan misalkan? Ya kemungkinan itu mungkin saja ya namanya politik. Apa yang ada di kehendak para ketua DPP kita juga hanya bisa membaca dari kejauhan. Tapi peluang itu masih mungkin dan saya pikir akan ramai ya kalau kemudian Jawa Timur bisa menghadirkan 3 paslon. Dan publik sejatinya diuntungkan ya dengan munculnya banyak paslon. Jadi sebenarnya publik berterima kasih kalau kemudian PKB maju sendiri, PDIP maju sendiri, kalau kemudian koalisinya Pak Sarmuji maju sendiri, saya kira itu akan menarik ya opsi-opsi itu karena kita sebenarnya ingin mendorong pilkada ini tidak hanya soal gawe ritual 5 tahunan, tapi bisa mendorong munculnya ide-ide yang lebih progresif ya dengan banyaknya calon dan paslon kita akan bisa melihat banyaknya ide-ide yang muncul di luar yang mungkin yang kita anggap selama ini sangat kuat. Jadi lebih banyak paslon tentu lebih baik. Oke, baik. Saya ajak Bu Ani, Pak Sarmuji, Pak Surokim dan juga Mas Ciko untuk menyimak satu kutipan pernyataan begitu disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih kemarin pada tanggal 6 Juni 2024. Kita simak bersama berikut ini. Terima kasih ke Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah berjuang, sudah berkeringat dan hasilnya juga sangat memuaskan. 65% ini luar biasa sekali. Dan sekarang ini giliran saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak Abu Bakar. Lanjutkan 2 periode. Gantian saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak, dan saya mohon Bapak Ibu semua mesinnya tetap dipanaskan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk beliau berdua, semoga semuanya dilancarkan dan yang paling penting nanti pemerintah pusat, pemerintah daerah itu tetap bisa bersinergi dengan baik, tetap satu visi misi untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ada dukungan dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kepada pasangan Khofifah Emil begitu. Saya ingin minta pendapat dari masing-masing, dari Bu Ani, dari Mas Ciko, dari Pak Sarmuji juga. Saya mungkin dari Pak Sarmuji dulu. Tanggapannya gimana Pak Sarmuji? Ya, jadi tim Prabowo Gibran mesin politiknya masih solid sampai hari ini. Dulu di awal-awal Prabowo Gibran maju,
orang pesimis dengan Jawa Timur. Bahkan di internal kita saja itu banyak yang memprediksikan ya kalau bisa dibagi 3 saja Jawa Timur sudah hebat. Gitu. Tetapi perkembangannya kemudian bisa 35%, 40%, 50%, sampai akhirnya 65%. Itu artinya apa? Artinya ada kekuatan yang dahsyat, jaringan yang bekerja sangat masif, memenangkan Pilpres di Jawa Timur. Dalam kondisi Pilpres yang Pak Prabowo awalnya itu kalah jauh dibandingkan dengan misalkan Mas Ganjar waktu itu kita bisa susul. Apalagi ini Bu Khofifah memang modalnya sudah besar, modalnya elektabilitasnya sudah paling tinggi, jaringan diamnya juga ada, seperti yang saya sampaikan tadi, jaringan partai politiknya juga kuat, lalu ditambah dengan jaringan pemenangan Pilpres kemarin yang saya yakin masih sangat segar sampai hari ini. Oke. Jadi dengan hal-hal itu sudah inilah kami meyakini Bu Khofifah akan bisa menang dengan cukup besar. Dan saya menangkap sebenarnya ada keraguan dari partai lain untuk mencalonkan. Kalau nggak ragu itu udah muncul serius itu menampilkan Kiai Marzuki. Saya dengar sendiri Kiai Marzuki mendukung pasangan Khofifah Emil untuk lanjut, itu saya dengar sendiri waktu ada acara di Tuban. Jadi ini sebenarnya ya rame nggak apa-apa, tapi pada akhirnya akan Khofifah juga kira-kira itu. Oke, baik. Mas Ciko, tanggapannya gimana soal dukungan dari Mas Gibran untuk Khofifah Emil ini? Ya, Mas Ciko bisa di-unmute dulu audionya. Oke, pertanyaan saya pertama tentu kapasitasnya sebagai apa Mas Gibran ini menyampaikan dia akan mendukung. Satu, dia tidak tergabung dari partai politik manapun. Yang kedua, posisi sekarang adalah masih menjadi wali kota Surakarta. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Artinya apakah dengan menyampaikan itu artinya dalam tanda kutip bapak saya akan mendukung, itu kan bisa jadi ya. Jadi, nah yang kedua tentu kalau kita bicara terkait Pilpres bagi PD Perjuangan dan juga masyarakat, bagi PKB juga saya rasa kita mengetahui lah masih ada residu-residu yang kita anggap bahwa hasil dari perolehan suara ini banyak sekali anomali-anomali yang bisa diartikan bahwa ada intervensi-intervensi untuk memenangkan salah satu paslon. Dan ini juga terbukti ya di Mahkamah Konstitusi ada 3 dissenting opinion yang mengatakan bahwa memang ada cawe-cawe, ada hal-hal yang sifatnya ekstra di luar kewajaran terkait menang. Tapi kembali lagi kita tetap hargai hasil Pilpres tersebut. Jadi pada prinsipnya, tapi kita tidak bisa berandai-andai ketika kita berbicara terkait dengan pemenangan. Nah, Mas Surokim juga pasti akan menyepakati ini. Ini terkait ini kan semuanya harus diuji secara ilmiah. Nah, secara ilmiah itu apa sih? Ya survei. Tadi kedua survei yang saya sampaikan tadi bahwa survei elektabilitas, survei tingkat kepuasan publik, dan ini akan lebih mudah tercermin apabila seorang incumbent misalnya, bila survei elektabilitasnya di bawah 50% itu sangat mungkin dan hampir di atas 50% kemungkinan bisa dikalahkan. Tingkat kepuasan publik juga begitu penting. Jadi, tetapi kembali lagi, karena PDI Perjuangan sampai hari ini belum menentukan sikap resmi, tapi kita sudah intens memang berbicara dengan Ibu Khofifah dan teman-teman yang memang sudah mendukung atau sudah berada di tanda kutip majelis lebih dahulu, ya kan? Tapi kembali lagi, apa yang disampaikan Bu Ani, dan memang kalau kita bicara hitungan matematikanya PKB dan PDI Perjuangan, saya rasa di atas kertas bisa juga menjadi harus diperhitungkan. Gitu. Jadi semuanya masih terbuka dan kembali lagi kami tidak merasa kekurangan kader yang mumpuni juga untuk berada dalam kombinasi antara sebagai calon wakil atau calon kepala daerah. Baik, Bu Ani mau merespon tadi? Ya, pertama bahwa bagi kita ini kaitannya dengan edukasi politik ya, edukasi demokrasi. Terus terang Pilpres, Pileg kemarin itu yang paling mahal dan paling krusial dalam tanda kutip. Ini tentu harus menjadi kaca benggala bagi masyarakat Indonesia untuk
pilkada ke depan lebih demokratis tanpa ada intimidasi dan lain sebagainya. Harapan besar itu seperti itu. Karenanya kemudian setuju dengan Mas Niko ya, Pak Ciko, kapasitas Pak Gibran yang pada hari ini masih menjadi wali kota. Ini artinya bahwa demokrasi fair play kira-kira seperti itu, besar harapan akan menjadi jiwa. Terus terang di Jawa Timur kemarin ramai, ada banyak program yang anggaran APBD di situ dimanfaatkan untuk salah satu kandidat. Sampai kemudian DPRD memanggil OPD sehingga hari ini semua program yang berbau menguntungkan kandidat tertentu ini di-cut. Nah, ini kan sudah mulai ya pola-pola yang tidak mendidik. Ya. Itu akan menjadi variabel terpenting sukses tidaknya. Yang kedua saya pikir bahwa keberhasilan Pilpres akan linear terhadap keberhasilan pilkada baik provinsi maupun kabupaten kota. Tidak demikian karena sebenarnya memang pilkada maupun pilpres itu figur ya. Oke, hari ini figur Bu Khofifah memang yang paling tinggi, tetapi paling tingginya itu masih belum memenuhi kriteria atau persyaratan yang tidak bisa dikalahkan, ya, yang tidak bisa dikalahkan. Terus terang hasil survei yang kita lakukan ini belum tinggi-tinggi amat, kira-kira masih cair tadi yang saya katakan. Sementara kita punya modal sosial, resources yang sudah saya sampaikan. Karenanya bagi kami ketika Pak Gibran menyampaikan seperti itu, kami tidak akan gentar. Biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Justru mungkin akan menjadi vitamin bagi kami. Vitamin itu kan tidak enak ya rasanya, tetapi kan menjadikan kita segar, kita menjadi smart, menjadi bangkit untuk bisa sembuh kira-kira kayak gitu. Sehingga ya tentu kita akan semakin memperkuat gerakan kita dan terbukti memang saya melihat di berbagai flyer, berbagai sosmed ya dari 5 digital platform digital, dukungan-dukungan deras itu semakin terlihat untuk Yai Marzuki. Sehingga kami optimis ya, kami optimis bahwa PKB pasti akan memberangkatkan persoalan dengan siapa, paket koalisi atau yang lainnya itu memang keputusan dari tingkat pusat ya, tingkat pusat. DPP. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Surohakim, apakah dengan adanya dukungan dari Gibran Raka Buming Raka kepada pasangan Khofifah Emil ini bisa kemudian linear secara otomatis serta-merta begitu pasangan ini akan menang atau ada variabel-variabel lain yang menjadi pertimbangan? Pak Surohakim. Ya, perilaku memilih masyarakat itu kan kian kompleks ya, variabelnya tidak lagi tunggal seperti pemilu-pemilu yang kita lihat sebelumnya. Sekarang ini prasyaratnya cukup banyak. Nah, patron itu juga menjadi salah satu yang memberikan kontribusi ya terhadap keterpilihan seseorang atau elektabilitas seseorang. Apalagi kalau kita lihat Jawa Timur ini pemilih yang berada di wilayah rural area di pedesaan itu juga masih dominan. Pak Sarmuji paham betul, Mbak Ani paham betul soal itu, bagaimana bertaruh di Jawa Timur ada pertumbuhan pemilih rasional di wilayah urban, tapi juga ada pemilih wilayah rural yang juga dominan di Jawa Timur. Nah, ini yang membuat kenapa kemudian faktor apapun yang berkontribusi terhadap elektabilitas seseorang itu menjadi faktor plus. Dukungan Mas Gibran, kendati kemudian beliau saat ini masih menjadi tokoh di Solo, tapi karena beliau saat ini menjadi calon terpilih, ya mau tidak mau harus diakui panggungnya akan lebih banyak dan itu akan memberikan efek. Makanya perlu juga diwaspadai. Artinya siapa saja kandidat yang diusung, kalau kemudian dia bisa mendapatkan plus yang lainnya melalui ini akan meningkatkan daya saingnya dia, termasuk dukungan para tokoh tadi.
Oke, baik, terima kasih Pak Surokim, Mas Ciko, Pak Sarmuji, dan juga Bu Ani. Terima kasih untuk waktunya sudah berdiskusi di Liputan 6 Talks kali ini. Kita tunggu ya bagaimana nanti deklarasi PKB di Pilgub Jawa Timur. Siap. Oke, baik, kita akan jumpa lagi saudara di Liputan 6 Talks lainnya. Saya Reno Reksa pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas.